Sekaligus laga kedua di babak Final Four. Dan timnya Bubuk Indonesia. Ya, satu servis. Yes, it was really fun. We knew that they were going to be a good team because of their two foreigners. Mengejutkan. Tiba-tiba pemain asing Pop Sivopolwan bilang gini usai lawan Gresik Petrokimia di Final Four. Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Mengejutkan. Tiba-tiba pemain asing Pop Sivopolwan bilang gini usai lawan Gresik Petrokimia di Final Four. Pemain asing Jakarta Pop Sivopolwan, Jessica Mruzik, mengungkapkan bahwa laga sengit melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam babak Final Four Proliga 2025 bukanlah pertandingan yang mudah. Dalam keterangannya kepada media usai pertandingan, Mruzik mengaku harus bekerja keras bersama rekan-rekannya sepanjang laga. Pertandingan hari ini benar-benar berat. Gresik Petrokimia tampil sangat solid dan memberi tekanan besar sepanjang laga, ujar Mruzik. Kami harus mengerahkan seluruh kemampuan kami, baik secara teknik maupun mental. Mruzik juga tidak menutup fakta bahwa absennya Megawati Hangestri, bintang andalan Gresik Petrokimia, turut mempengaruhi jalannya pertandingan. Menurutnya, kehadiran Megawati biasanya memberikan dimensi serangan yang berbeda dan lebih berbahaya bagi lawan. Sejujurnya, saya merasa bersyukur Megawati tidak bermain hari ini, kata Mruzik. Dia adalah pemain luar biasa, salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat di liga ini. Tanpa dia, mungkin kami sedikit lebih bisa mengontrol permainan, walaupun tetap saja tidak mudah. Kami harus tetap rendah hati. Perjalanan masih panjang dan di babak final, semua tim pasti akan tampil habis-habisan, tutup Mruzik. Di sisi lain, Jakarta Pop Sivopolwan membuka pertandingan dengan gemilang setelah berhasil merebut set pertama atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam lanjutan babak Final Four Proliga 2025 Sabtu 26 April. Dalam laga yang berlangsung ketat, Pop Sivopolwan menang dengan skor tipis 25-23 setelah melalui duel angka yang saling kejar-kejaran. Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung tampil agresif. Gresik Petrokimia sempat memimpin 6-4 lewat spike tajam dari open spiker mudanya. Namun, Pop Sivopolwan cepat merespons berkat penampilan solid dari Jessica Mruzik dan sang kapten, yang membawa mereka menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Pertarungan makin ketat di pertengahan set. Rally-rally panjang kerap terjadi, memaksa kedua tim menguras stamina dan konsentrasi. Gresik Petrokimia sempat kembali unggul 18-16. Namun Pop Sivo tak menyerah dan membalas lewat servis keras serta serangan cepat dari middle blocker mereka. Memasuki poin-poin kritis, tensi pertandingan semakin tinggi. Pop Sivopolwan sempat mendapatkan set poin di angka 24-23, namun Gresik Petrokimia berhasil menyamakan menjadi 24-24 lewat blok apik di net. Namun, pengalaman dan ketenangan menjadi kunci. Pop Sivopolwan mengamankan 2 poin beruntun. Jessica Mruzik menjadi pahlawan dengan spike keras ke sisi kanan pertahanan Gresik Petrokimia, disusul dengan kesalahan servis dari kubu lawan yang mengakhiri set pertama. Di sisi lain, rekan Megawati Hangestri Pertiwi saat di Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Pyo Seungju, merasa campur aduk soal masa depan karirnya. Liga Voli Korea 2024-2025 meninggalkan segudang kisah dan sorotan bagi Red Sparks setelah mereka berhasil melaju jauh hingga ke babak final. Akan tetapi, gelar juara urung didapatkan tim besutan Ko Hee-jin itu meski mereka tampil cukup solid menghadapi Incheon Haeunkook Live Pink Spiders. Red Sparks kini sedang menjadi sorotan setelah menjadi salah satu tim yang kehilangan banyak pilar pentingnya untuk menyongsong musim baru. Usai berakhirnya babak final, 2 andalan mereka untuk kuota Asia dan pemain asing yaitu Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic pergi. Megawati tak melanjutkan kiprahnya di negeri ginseng untuk musim ketiganya, walau disodori kontrak baru oleh Red Sparks. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu kini sedang berfokus membantu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia untuk tampil di Final Four Proliga 2025.
Sementara itu, Bukilic memutuskan untuk mencoba peruntungannya di benua Eropa dalam melanjutkan karir profesionalnya. Terkini, kekuatan Red Sparks di lini serang semakin berkurang setelah Pyo Seung-ju mengisyaratkan untuk pensiun. Hal itu terjadi setelah pemain yang berposisi sebagai outside hitter itu gagal mendapatkan tim dengan statusnya sebagai free agent alias bebas kontrak. Ya, hingga batas waktu yang ditentukan, Pyo tak kunjung mendapatkan kesepakatan baru dengan tim peserta Liga Voli Korea. Isyarat pensiun pun diungkapkan oleh pemain berusia 32 tahun itu setelah dia tak mungkin untuk bisa tampil pada musim 2025 sampai 2026 mendatang. Berdasarkan aturan KOVO atau Federasi Bola Voli Korea Selatan, pemain yang berstatus free agent tak bisa bermain minimal untuk 1 musim. Menurut laporan dari Naver.com, Pyo sejatinya sudah mengutarakan keinginannya untuk direkrut sang juara bertahan Pink Spiders melalui opsi trade atau pertukaran. Faktor kedekatan dengan keluarga menjadi alasan kuat bagi Pyo untuk hijrah. Tetapi, keinginannya itu tak bisa dipenuhi lantaran tak ada kesepakatan yang terjadi antara kedua tim tersebut, hingga dia harus menerima kenyataan pahit ini. Bersama Megawati dan Bukilic, Pyo adalah kepingan ketiga yang membuat lini serang Red Sparks cukup mematikan pada kompetisi musim lalu. Tak ayal, perasaan campur aduk pun tak bisa lagi dibendung oleh Pyo yang dipaksa menyudahi karir yang sudah dia bangun selama 15 tahun ini. Saya menerima kenyataan yang terjadi sekarang. Tak ada yang menyakiti saya, kata Pyo. Dilansir bolasporta.com dari laman naver.com. Saya harus melupakan apa yang telah saya jalani selama ini dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kedua saya. Saya memiliki suami dan keluarga, jadi saya tidak bisa tidak memikirkannya. Saya berbicara dengan tim tentang sebuah pertukaran, trade, pemain. Namun hal itu tidak berhasil. Saya tahu ada banyak rumor, tetapi satu hal yang pasti saya sangat sedih karena tidak bisa menyapa para penggemar lagi. Sulit untuk kembali setelah 1 tahun absen penuh. Tentu saja, saya pikir saya bisa bermain untuk 1 atau 2 musim lagi. Saya merasa kecewa sekaligus lega, saya akan bekerja keras untuk menjalani kehidupan baru saja, imbuhnya. Semuanya bisa terkejut. Sandy Walsh tiba-tiba bilang gini, jelang melawan Cristiano Ronaldo di AFC Champions League 2025. Sandy Walsh bersiap untuk menghadapi mega bintang Cristiano Ronaldo di AFC Champions League ACL Elite 2024-2025. Bek timnas Indonesia itu masuk dalam skuad Yokohama F Marinos ke Arab Saudi untuk melawan Al Nassr. Pertandingan perempat final itu dilaksanakan di Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu, 27 April 2025, pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh bersama skuad Yokohama F Marinos sudah berada di Jeddah, Arab Saudi. Hari-hari pertama yang menyenangkan di Jeddah, Arab Saudi mempersiapkan ACL Elite. Tulis Sandy Walsh dalam Instagramnya pada Kamis, 24 April 2025. Sejauh ini, Sandy Walsh dipercaya tampil di ACL Elite. Ia sudah memainkan 3 pertandingan di bawah pelatih Steve Holland. Sandy Walsh bermain penuh di posisi bek tengah saat 3 kali mengalahkan Shanghai Port dengan skor 2-0 di fase grup. Kemudian menang melawan Shanghai Port dengan skor 1-0 dan 4-1 di babak 16 besar. Akan tetapi Steve Holland telah dipecat oleh pelatih Yokohama F Marinos. Saat ini Yokohama F Marinos dilatih oleh pelatih sementara Patrick Kisnorbo. Patrick Kisnorbo sebelumnya adalah asisten pelatih dari Steve Holland. Patut ditunggu apakah Sandy Walsh mendapat kepercayaan bermain setelah perginya Steve Holland. Sementara itu, Cristiano Ronaldo sejauh ini menjadi salah satu andalan Al Nassr di ACL Elite. Pemain Portugal itu sudah bermain dalam 6 laga di ACL Elite. Ronaldo sudah mencatatkan 7 gol di ACL Elite 2024-2025. Di sisi lain, laman AFC menyoroti rekor apik Cristiano Ronaldo menjelang melawan bek timnas Indonesia di perempat final AFC Champions League Elite 2024-2025.
Cristiano Ronaldo berpeluang besar menjadi salah satu senjata Al Nassr melawan klub yang diperkuat Sandy Walsh Yokohama F. Marinos. Pemain timnas Portugal itu nampak turut dalam rombongan Al Nassr ke Jeddah, Arab Saudi. Al Nassr dalam Instagramnya mengunggah foto Cristiano Ronaldo yang turut dalam rombongan. Misi dimulai dari sini Jeddah, kami datang. Tulis pernyataan Al Nassr dalam keterangan foto. Cristiano Ronaldo telah mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan terakhirnya di AFC Champions League Elite, 6 gol untuk Al Nassr, dengan hanya mantan bintang Abderrazak Hamdallah yang lebih baik darinya, setelah mencetak gol dalam 8 pertandingan berturut-turut antara Agustus 2019 dan September 2020.